Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Thumma ja'alna ummatan Muhammad wa hadana ila siratil azizil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur yang hari ini diwakili oleh Mas Emil Dardak, Mas Wagub. Mas Wagub ini usia muda. Usia muda itu bagi Mas Emil tidak hanya mewakili Jawa Timur, tetapi Mas Emil mewakili sebuah generasi yang akan dipotret oleh masyarakat. Insoluhat soluha kullu, infasadat fasada kullu. Kalau kinerja Mas Emil itu sukses, brilian, cemerlang, itu akan menjadi bukti kepada kita semua ini ada harapan dipercaya oleh masyarakat luas. Mas Wagub, saya dengan beliau baru pertama ketemu tahun 2010, pertama sekali masuk Jakarta sebagai seorang perantau dari tanah seberang, dari Makassar. Banyak dibimbing dan banyak diberikan arahan oleh ayahanda beliau almarhum yang mulia Hermanto Dardak. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pembangunan Umum. Kenapa saya panggil yang mulia, Pak Wagub? Izin. Di aktivis ini banyak istilah-istilah, ada-ada saja, sesuai dengan pengalaman kita. Kalau ada senior kita panggil Kanda. Itu biasanya arahannya banyak, kaya nasihat, minim saweran. Kalau kita panggilnya Kakanda, kayak Mas Ketua tadi manggilnya Mas Wagub Kakandaku, itu biasanya kaya arahan, kaya nasihat, ya lumayan sawerannya. Tetapi kalau kita sudah panggil yang mulia, itu nasihat sedikit, arahan sedikit, sawerannya yang banyak. Yang berikut, yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang mulia Ayahanda Dr. Sukadiono. Tadi ada sempat hadir Ibu Bupati, terima kasih kepada pemerintah Banyuwangi yang sudah memfasilitasi, membantu banyak kegiatan kawan-kawan pada Muswil kali ini. Kemudian Ustazun Al-Fadil, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Kiai Muda Diki Sotkumullah. Kenapa disebut Kiai Muda? Karena beliau memang mengelola pesantren, ilmunya tinggi, yang minim itu adalah keberaniannya untuk nikah lagi. Pimpinan Ortom yang terhormat Ibunda Aisyah yang mewakili pimpinan wilayah Aisyah, yang mewakili pimpinan daerah Aisyah Banyuwangi, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, kawan-kawan Ortom tingkat wilayah, Ketua DPD IMM, Ketua Umum PW IPM Jawa Timur, Ayunda, Ketua Nasyatul Aisyah, Tapak Suci, Hizbul Waton,
dan ada para senior yang mantan-mantan yang mulia. Ada Kakanda Imam Sugiri, ada Kakanda Sulidaim, dan senior-senior yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan yang tidak kalah terhormatnya, tercintanya, kader-kader pemuda Muhammadiyah seluruh se-Jawa Timur. Kita berucap syukur kehadirat Allah, Tuhan yang maha baik, yang karena nikmatnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita berittiba kepadanya, yang membawa agama Islam sampai kepada kita hari ini. Ayahanda, Mas Wagub, rekan-rekan sekalian, kawan-kawanku kader pemuda Muhammadiyah se-Jawa Timur, setiap ada undangan ke Jawa Timur itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Bahkan untuk mencari, mendisposisikan kemana, itu selalu susah. Jangankan hadir secara offline, hadir secara online saja susah kawan-kawan. Sebelum ini saya sekretaris jenderal, itu pun tidak banyak kawan-kawan pimpinan pusat yang merasa berani untuk hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan PWPM Jawa Timur. Apakah ini karena ketua PWM-nya menggunakan mobil Alphard? Nampaknya bukan. Apakah kalau mereka bikin acara, teman-teman PWPM Jawa Timur buat acara ramai dengan karangan bunga, dari yang sudah menjabat sampai yang calon pejabat? Ternyata bukan juga. Apa yang membuat PWPM Jawa Timur ini paripurna kebesarannya? Karena memiliki kultur organisasi yang kuat. Setiap periode ke periode selalu ada legacy, ada warisan, dan warisan yang paling berharga bagi sebuah organisasi adalah integritas. Dan saya melihat itu ada di wajah kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, bermuswil itu hakikatnya yang pertama adalah tasghilul akli wal fikri. Dia adalah sebuah momentum untuk menyibukkan diri kita, mengembangkan ide dan menyampaikan gagasan-gagasan kita. Forum Muswil ini menjadi forum yang terbuka, baik bagi semua kader. Kita memiliki oleh-oleh dari muktamar berupa 4 pilar pemuda negarawan. Kalau kita konstruksi keempat pilar ini, maka bisa kita katakan bahwa pilar kewirausahaan sosial itu adalah atapnya. Lalu kemudian dindingnya itu terbuat dari gerakan politik kebangsaan. Tetapi yang harus kita ingat, tiang-tiang penopangnya itu dari gerakan keilmuan. Dan yang tidak kalah pentingnya dari semua itu adalah dasar, pondasi dasar dari gerakan kita ini adalah gerakan Islam berkemajuan. Kalbunyan, 4 pilar pemuda negarawan ini kalbunyan, dia seperti bangunan, yashudduhum ba'duhum ba'do. Dia memperkuat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bermuswil itu adalah sebuah upaya untuk menjaga eksistensi gerakan. Dengan bermuswil artinya demokrasi itu berjalan. Dengan bermuswil artinya gerakan kita ini berjalan. Sesuatu yang berjalan itu akan memberikan dampak yang baik bagi gerakan. Wal qamaru law waqafat fi fulki daimatan. Kalau bulan itu hanya tinggal diam di orbitnya saja, lamallahan nas min ujmi wa min arabi, maka manusia itu tidak akan pernah ingin memandang sang bulan tersebut. Kemudian yang berikut, bermuswil itu adalah sebuah upaya untuk menjaga autentisitas gerakan, menjaga kemurniannya.
Di Palestina ada fenomena alam yang menarik. Ada sebuah laut yang kita kenal dengan istilah laut mati. Kemudian ada satu lagi tempat yang penuh dengan tumbuhan, flora dan fauna, penuh dengan habitat ikan di sana. Adalah disebut sebagai Danau Galilei. Kenapa di laut mati ini tidak ada kehidupan? Karena lautnya diam. Lautnya diam. Dia tidak mengalir kemanapun. Kenapa di Danau Galilei itu ada kehidupan? Ada flora dan fauna di sana karena airnya mengalir. Dan inilah pentingnya organisasi. Salah satu upaya untuk menjaga kemurnian organisasi itu adalah dengan bermuswil ini. Makanya kata Imam Syafi'i, ini sesungguhnya saya ra'aitu wukuful ma. Dia kalau melihat air katanya yufsiduhu. Kalau airnya itu diam, airnya akan menjadi rusak. Insahatoba, kalau dia mengalir, maka dia akan terjaga kejernihannya. Wa illam yajri lam yatib. Tetapi kalau dia tidak mengalir, maka dia tidak akan terjaga kejernihannya. Dan yang berikut adalah bermuswil ini adalah sebuah momentum untuk menghadirkan prestasi yang baru. Fasyarrul alamina, maka generasi yang tidak menarik kata Imam Syafi'i adalah zawu humuli. Adalah generasi yang ketika melihat orang lain membuat prestasi, zakarul judud. Dia menganggap iza fahartahum zakarul judud. Kalau dia melihat prestasi dari orang lain, dia anggap prestasi itu biasa-biasa saja, dan dia membanding-bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Kita ingin menjadi generasi fakhairun nasi zu hasabin qadimi wa aqama li nafsihi hasaban jadida. Kita ingin menjadi generasi yang biasa-biasa saja, akan tetapi memiliki prestasi yang baru, prestasi yang luar biasa. Saya kira ini yang saya sampaikan pada momen muswil kali ini. Kawan-kawan sekalian, selamat bermuswil. Wa asyir bil ma'ruf, bermuswilah secara ma'ruf. Wa samih mani'tada, kalau terjadi silang pendapat satu dengan yang lain, wa samih mani'tada, bersilang pendapatlah secara santun. Lalu pada akhirnya, kalau silang pendapat, kalau dinamika itu membuat kawan-kawan sekalian berbeda pilihan, fafarik walakin billati hiya ahsan, maka berbedalah tetapi dengan cara yang baik pula. Lalu kemudian ada yang menang. Setiap pertarungan itu akan menyisakan dua hal, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang, ingat bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahul mamalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ingatlah bahwa kemenangan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kalah, kun rojulan ala ahwali jaldah, jadilah laki-laki sejati. Laki-laki sejati yang bagaimana? Wasimatuka samahatu wal wafa, laki-laki yang berlapang dada, laki-laki yang karena kekalahannya tidak kehilangan integritasnya, dan yang terutama karena kekalahan itu tidak membuat kita kehilangan wal wafa, kesetiaan terhadap gerakan pemuda Muhammadiyah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.